strategi efektif untuk pertumbuhan bisnis. Presentasi ini membahas bagaimana budgeting dapat menjadi alat strategi untuk merencanakan, mengontrol, dan memaksimalkan laba. Kita akan meninjau konsep metode, langkah praktis, contoh nyata, tantangan, dan teknologi yang mempermudah proses budgeting. Semua disusun agar bisa langsung diterapkan di perusahaan. Yang selanjutnya, mengapa perencanaan laba itu penting? Yang pertama, menetapkan sasaran keuangan. Budgeting menerjemahkan strategi menjadi sasaran laba kualitatif, memudahkan prioritasi investasi dan pengukuran kinerja. Yang kedua, mengurangi resiko. Proyeksi arus kas dan skenario sensitivasi membantu mengidentifikasi celah likuiditas dan mitigasi resiko dini. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas, kontrol biaya dan pengalokasikan sumber daya yang tepat, mendorong margin lebih tinggi dan pertumbuhan laba berkelanjutan. Perencanaan laba bukan sekedar angka, ini alat komunikasi antara manajemen operasi dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya, pengantar budgeting, fondasi pengambilan keputusan. Budgeting adalah proses membantu rencana keuangan terperinci untuk periode tertentu, bulanan, triwulan, tahunan, yang mencakup proyeksi pendapatan, biaya, investasi, dan kas. Budgeting yang baik bersifat realistis, terukur, dan fleksibel terhadap perubahan kondisi pasar. Tujuan utama mengestimasi laba dan arus kas, mengarahkan pengeluaran sesuai prioritas strategi, memonitor kinerja operasional dan keuangan. Karakteristik anggaran baik berbasis data historis, asumsi realistis termasuk skenario, disertai KPI dan tanggung jawab pemilik anggaran. Yang selanjutnya, jenis-jenis budgeting. Untuk perencanaan laba, zero-based budgeting mengawali setiap periode dari nol. Setiap pos biaya harus dibenarkan, cocok untuk efisien biaya dan restrukturisasi. Yang kedua, rolling forecast, berbaru proyeksi secara berkala setiap bulan sehingga budgeting tetap responsif terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, incremental budgeting, berbasis anggaran sebelum dengan penyesuaian presentes, cepat nemu beresiko, mempertahankan efisiensi lama. Yang terakhir, yang selanjutnya, activity based budgeting, anggaran berdasarkan aktivitas yang mendorong biaya, membantu pengalokasian biaya lebih akurat untuk unit bisnis. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan efisiensi, fleksibilitas, atau kecepatan operasional. Yang selanjutnya, langkah-langkah menyusun anggaran laba yang efektif. Yang pertama, kumpulkan data dan analisis historis. Periksa data pendapatan, biaya variabel, dan tetap, serta tren musiman selama 2-3 tahun terakhir. Yang kedua, tetapkan asumsi kunci. Proyeksikan volume penjualan, harga, inflasi, dan biaya bahan baku. Dokumentasikan asumsi untuk transparansi. Yang ketiga, susun proyeksi pendapatan dan biaya. Buat model T dan L, pro forma pendapatan dan HPP, margin kontor, biaya operasional, laba operasi, dan laba bersih. Yang keempat, lakukan analisis skenario. Budgeting bandingkan skenario konservatif, realistis,
dan agresif, identifikasi titik rentan terhadap penurunan laba. Yang terakhir, finalisasi, validasi dan diseminasi. Review oleh stakeholder, tetapkan KPI dan tetapkan pemilik anggaran untuk akuntabilitas implementasi. Setiap langkah harus terdokumentasi dan diikat ke Menteri Kinerja untuk memudahkan pengukuran realisasi terhadap anggaran. Yang selanjutnya, analisis titik impas atau break-even point sebagai alat kritis. Break-even point atau BEP menunjukkan volume penjualan di masa total pendapatan sama dengan total biaya. Titik di mana laba menjadi nol. BIP membantu menentukan target minimum penjualan untuk menentukan biaya dan merencanakan langkah peningkatan laba. Gunakan BIP untuk menetapkan harga minimum, mengevaluasi profitabilitas produk, dan merencanakan kapasitas produksi. Selalu cek pengaruh perubahan harga dan biaya variabel terhadap BIP. Yang selanjutnya, studi kasus implementasi budgeting di perusahaan A. Perusahaan A manufaktur menengah menerapkan kombinasi zero based budgeting untuk biaya operasional dan rolling forecast untuk penjualan. Hasil utama setelah 12 bulan. Yang pertama, efisien biaya. Evaluasi pos biaya menghasilkan pengurangan pengeluaran tidak produktif pada proses administrasi dan logistik. Yang kedua, perbaikan margin. Meninjau harga dan optimasi mix produk, memperbaiki margin kontrol kotor pada lini produk unggulan. Yang selanjutnya, kontrol dan transparansi. Kepemilikan anggaran per departemen meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap rencana. Pelajaran kunci, komitmen manajemen data berkualitas dan iterasi berkala adalah faktor keberhasilan utama. Yang selanjutnya, tantangan umum dalam perencanaan laba dan solusinya. Yang pertama, data tidak akurat. Solusi: terapkan satu sumber kebenaran, single source of truth, standarisasi pencatatan dan audit data berkala. Yang kedua, perubahan pasar mendadak. Solusi: gunakan rolling forecast dan skenario stres untuk menilai dampak cepat dan menyesuaikan rencana. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan organisasi. Solusi: libatkan pemilik proses, tetapkan KPI yang jelas dan komunikasi tujuan kualitas proses budgeting melalui otomasi, integrasi data real time dan kemampuan analitik. Pilihan alat harus selaras dengan kebutuhan skala dan kompleksitas perusahaan. Yang pertama, otomasi dan integrasi. Sinkronisasi ERP dan CRM dan sistem penjualan menghasilkan input manual dan mempercepat konsoliditas data. Yang kedua, kolaborasi dan versi kontrol. Alat cloud memfasilitas review real time, komentar, audit trail, dan manajemen versi anggaran. Yang ketiga, analitik dan AI. Prediksi penjualan berbasis machine learning meningkatkan akurasi proyeksi dan mendeteksi anomali lebih cepat. Yang terakhir, keamanan dan kepatuhan. Kontrol akses, enkripsi data, dan pelaporan standar. Mempermudah kepatuhan regulasi keuangan.
selanjutnya kesimpulan dan langkah selanjutnya untuk perusahaan. Ringkasan inti, budgeting adalah alat strategi untuk merencanakan laba, mengendalikan biaya, dan menyelenggarakan sumber daya. Metode yang dipilih harus mencerminkan tujuan perusahaan dan kapasitas operasional. Yang selanjutnya langkah implementasi, mulai audit data, pilih metode budgeting, buat model proyeksi dan skenario, tetapkan KPI dan pemilik, terapkan teknologi pendukung, dan evaluasi berkala. Yang selanjutnya ajakan bertindak, serahkan pilot 3-6 bulan pada suatu unit bisnis untuk menguji metode budgeting yang dipilih, lalu skala ke seluruh organisasi berdasarkan hasil dan pembelajaran. Jika Anda ingin dapat menyusun template anggaran awal, P dan L, pro forma, dan contoh skenario yang disesuaikan dengan sektor usaha, beritahu jenis usaha periode yang diinginkan. Nah, itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.